Hai, bahagia sekali saya Dave Hendrik dapat membuka tahun 2024 dengan semangat yang lebih energik karena di Roundtable Bulgari kali ini saya menyambut kehadiran dua musisi tanah air yang sudah diakui untuk dapat menyatukan mereka dalam satu ruangan. Tidak mudah, Vidi Aldiano, Isyana Sarasvati. Iya, toh. That's a huge compliment toh. Karena berarti kan Anda berdua tuh sibuk dan produktif. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya. Iya. Berapa bulan terakhir emang kita udah jarang ketemu, makanya kita juga mau ucapin tadi terima kasih buat Bulgari sudah menyatukan kita. Kembali. Setelah Sekian lama. Setelah Yang tadinya lama kita hampir tiap hari bareng. Tiap hari bareng, tiba-tiba sibuk. Masing-masing. Tapi hari ini kita ketemu lagi karena kesibukan juga sebenarnya. Iya. Tidak apa-apa. Di tahun 2024 ini kan baru mulai nih. Kesibukan apa yang sudah langsung dilaksanakan oleh Vidi dan sama Isyana? Kalau aku sih emang lagi mempersiapkan karya-karya baru, juga ada beberapa performance yang lebih spesial lagi yang akan disiapkan di tahun ini karena tahun ini aku 10 tahun berkarya. Satu dekade. Wow. Satu dekade. Jadi pasti ingin menyuguhkan sesuatu yang spesial juga buat. Kalau aku lagi banyak nyanyi, banyak manggung alhamdulillah bulan ini. Terus aku juga masih syuting ada podcast sama Om Deddy Corbuzier. Terus aku juga sedang jadi juri di X Factor juga. Jadi agak lumayan makan waktu banyak sih untuk 3 itu aja masih makan waktu banyak. Terus belum lagi hal-hal lainnya yang sebenarnya bisa cerita tapi nggak perlu lah. Aku mau recap karena tadi waktu pertama kali ketemu Vidi gini, kita terakhir ngobrol itu Februari tahun lalu pas ngomongin Feng Shui. Waktu itu kan rencana mau jalan-jalan. Jadian nggak sih jalan-jalannya? Jalan-jalan. Soalnya he is big on Feng Shui pun. I'm big on Feng Shui. Iya, dia tuh into Feng Shui banget. Iya. Bocah begajulan ini tuh ternyata di Vincent dipercaya. Iya. Talking about Feng Shui, we love this new Feng Shui of your new store. Nice. Congratulations. Thank you. Membuka tahun baru dengan sesuatu yang baru di Bulgari Indonesia. Betul. Kalau mereka semua menyiapkan karya-karya, saya menyiapkan rumah saya yang baru Wow. untuk Bulgari. Nice. Iya. Bahas sedikit dong apa yang baru dari butik ini, Put. Well, basically everything. Karena toko yang terakhir udah 10 tahun. Jadi kita benar-benar new concept. I think the first few countries yang memakai konsep ini. Kalau kita bilang ini kayak kita lagi jalan-jalan di Roma. With all the sunshines, betapa terangnya toko ini, marbles and just wow, everything is very Italian design lah gitu. Layoutnya juga berbeda ya, jauh lebih open, a sense of airiness gitu ya. Susah deh untuk digambarkan, harus lihat sendiri dan experience sendiri. Karena menurut aku berbelanja is all about your personal experience, right? Betul. Jadi teman-teman harus segera bergabung dan experience it yourself di butik barunya Bulgari di Plaza Indonesia. Gitu ya Put ya? Beruntung juga ya kita berhasil menyatukan jadwalnya. Iya loh. Kita harus makasih dulu ya. Kita juga makasih. Kita udah lama gak ketemu. Selama itu kita berdua gak ketemu. Iya. Beberapa bulan terakhir tuh has been very hectic ya for us ya. So Yes. thank you teman-teman Bulgari yang udah mau menyatukan kita hari ini. Udah lama gak ketemu. Gemes ya, mereka kayak berusaha menahan rasa kangen gitu. Kalian tuh awal deketnya kapan dan di mana? Tadi aku udah sempat nanya sama Isyana, tapi kata Isyana gini, tanya sama Vidi deh. Kita tuh awal liburan Jepang. kita sempat liburan rame-rame sama teman-teman musisi ke Jepang. 7 tahun lalu nggak sih? Itu udah lama banget Iya, sih. lama. Grupnya namanya Flag Guy grupnya. Jadi ada selain aku sama Isyana, ada Nino, Ran, ada Yura juga. Siapa lagi? Gamal, ada Audrey dari GAC. Terus kayak dari situ terus lama-lama waktu pandemi juga kita makin dekat sebenarnya Isyana. Benar. Terus kita pandemi kan kayak ngapa-ngapain, jadi kita akhirnya belajar dance bareng, kayak ngisi-ngisi waktu gitu loh. Aku lihat tuh video-videonya. Iya kan, terus kita nge-gym juga bareng-bareng. Sampai akhirnya sekarang juga tahun 2024 kita kolaborasi kerja bareng juga. Sebelum ke situ, pengen tahu dulu dong. Biasanya kan kalau temenan gitu ya Put ya, pasti nyambung karena ada chemistry yang sama. Dinamikanya satu. Kalau Vidi sama Isyana, I think I push the right button karena mereka udah sibuk ketawa sama gitu ya. Apa sih yang bikin kalian tuh nyambung gitu berduaan? Ya mungkin kita bisa sama-sama menghargai sesuatu yang sama. Terus juga kita mungkin
sempat melewati mungkin luka-luka yang sama juga. Sesuatu yang sama, luka-luka yang sama itu general sekali ya. Iya, Oke. Vidi main aman nih. Gimana Shan menurut lo Shan? Kita bisa menerima keunikan satu sama lain. Bener, bahasa yang baik itu. Iya. Keunikan masing-masing yang nggak banyak orang bisa terima sebenarnya. Karena jarang aku sebenarnya menemukan orang yang aku bisa bener-bener apa ya kayak be myself gitu. Except my wife ya maksudnya. Tapi kayak lingkungan teman aku kan banyak, cuman yang bener-bener aku bisa menjadi diri aku sendiri dan aku bisa ngerasa kayak oh dia bisa terima aku apa adanya itu nggak banyak dan Ishan salah satunya gitu. Okay. Lo juga dong bilang gitu. Kamu juga salah Iya satunya. kan? Gitu. Tempat rumah aman ya. Rumah aman, benar. Safe zone. My safe place. Iya. Iya. Vidi ini dikenal Put sebagai duta persahabatan. Bukan lagi. Iya, Wow. benar ya. Wow. Karena Vidi yang ekstrovert, benar ekstrovert. Betul. Iya, sangat friendly, bubbly personality, bersahabat sama semua orang. Kalau Isyana bertolak belakang, betul? Aku lebih ke introvert ya. Jadi kalau recharge emang lebih suka sendiri dengan orang terdekat. Nah, ternyata orang terdekatnya selalu Vidi. Iya. Jadi mungkin lebih ke Opposite attracts. inner circle Itu. gitu. Opposite Iya. attracts. Opposite attracts betul. Iya. Iya. Kalau Putri, introvert, extrovert? Aku introvert. Masa? Definitely. Aku more behind the scene lah. Behind the scene. Oh, iya. Kalau Isyana kan gitu tuh yang terkenal jargon dan motonya Isyana, introvert, off stage, on stage, extrovert. Betul. Yes, Oke. pada saat- Mana kira-kira lebih menantang buat kalian? Yang introvert belajar jadi extrovert atau yang extrovert belajar jadi introvert? Ini menarik Wow. sih. Menarik nih, ini pertanyaan menarik nih. Susah tuh. Tapi aku, kalau lu gimana? Lu pernah mau belajar jadi extrovert tapi bukan on stage nggak? Enggak sih. Iya ya, kayaknya udah cukup ya. Dia happy dengan diri dia Dirinya sendiri sendiri jadi ya. introvert. Karena sebenarnya bukan karena introvert terus jadi nggak bisa berkomunikasi sama Betul. orang kan. Itu kan Benar. cuman how we recharge ourselves aja kan. Iya. Jadi bukan berarti aku introvert tuh nggak bisa berteman, nggak bisa membuat komunitas, bukan itu sih. Iya sih. Lebih gimana kita Aku yang disuruh sebenarnya sama orang-orang untuk coba deh kayak enjoy diri me time sendirian banget gitu. Kayak sometimes itu katanya bagus buat aku kayak gitu ya gitu. Tapi kayak berapa kali aku coba misalnya liburan, misalnya ke Bali sendirian gitu 3 hari gitu ya. Wow. Baru check-in hotel sendirian langsung video call nggak bisa kayak gimana ya ini halo istriku lagi di mana lagi ngapain lagi apa terus kayak lama video call 3 jam kelar dia kayak ada mau kerja lagi Siapa yang temanku lagi siapa lagi yang bisa Cari-cari ditelepon lagi, gitu coba cari lagi gabung. susah banget untuk bisa enjoy sendiri gitu. Ya betul apa kata Isyana ya, memang sebetulnya yang beda tuh cuman cara kita merecharge diri aja. Saya juga introvert tapi cara saya merecharge diri dengan punya perhiasan baru. O-nya langsung. Wow. Sayangnya baru entry level, pengennya punya yang kayak Putri itu melingkar di leher. Yang ini ya. Cinta yang itu ya. Kita masih yang biasa-biasa yang punya Putri. Full diamond itu ya Put ya. Sepertinya. Oh, Iya. Wow. Sepertinya. Jawabannya introvert banget ya. Sepertinya. Coba Lihat kalau sendiri. extrovert, Iya, nih gitu ya. tapi dalam mengekspresikan diri, ada perbedaankah buat Vidi dan Isyana dari sisi ekstrovert dan introvert? Baru abis ini aku pengen tanya. Kalau aku sih lebih ke menyalurkannya dengan menulis lagu ya, salah satunya ya. Cara aku kayak gitu. Kamu Sama sih maksudnya. Sama ya. Kadang-kadang nulis, kadang-kadang juga mengekspresikan dirinya bagi-bagi sih kadang-kadang sama orang-orang sekitar, mau sama istri, mau sama teman-teman gitu. Jadi ekspresinya tuh lebih kayak nggak kepingin dikip sendiri gitu. Pinginnya tuh lagi seneng nih kita ngapain yuk gitu kayak lagi kayak pinginnya sharing sama sekeliling gitu. Nah, kalau aku juga suka kayak gitu, tapi sekelilingnya mungkin lebih kecil. Iya. Jadi iya, kayak iya. pengen juga tapi sama suami gitu, Iya, sama iya, teman iya. terdekat, Iya. sama musik gitu. Iya, kalau aku mungkin Skalanya tuh gini, kalau kamu kayak iya. satu dunia. Satu. Mungkin. Kecilnya introvert tuh 5 orang, Iya. kecilnya ekstrovert tuh 150. Iya. Aku bisa mengerti Isyana sih. Iya, lebih Jadi relate sama ya. yang Aku tercinta lebih tuh relate pengen sih. banget kayak. Duh, nggak ada yang ekstrovert lagi kah di sini? Halo. Tapi kalau dengan cara kalian mengekspresikan diri melalui fashion, per se jewelry, Iya. ada perbedaankah personality sebagai introvert dan extrovert? I just want to know. Oh, Enggak ya. Apakah yang Kita- extrovert kita lebih suka yang mirip. something Yang bling-bling loud, gitu, nggak bling? kita berdua menurut Aku bisa agak bling-bling. berani ya kita Iya, ya? aku bisa bling-bling, bisa tergantung occasion sih aku. Cukup fleksibel ya.
Kayak Jadi- maksudnya terakhir lihat kita video klip Isyana aja, maksudnya dia eksperimen Iya. fashionnya bisa kemana-mana Iya banget sih, kan benar gitu. sih. Dan kayaknya aku juga dari dulu selalu eksperimen banget terhadap fashion ya, mau pakai baju apa, misalnya kayak pakai jewelry apa, model rambut kayak Iya, gimana. Nih sahabat saya aja rambutnya warna merah, menurut Anda seperti apa? Tidak bisa Iya. mengekspresikan dirinya. Lah, kan? Maksudnya hal introvert. pertama yang tadi gue Nah. tanya adalah setengah waktu itu. Oh dulu Kan setengah sempat. benar, Iya. betul. Jadi kita lumayan bold lah ya. Iya. Kak Dev gimana? Kak Dev juga dong hari ini. Iya, gimana warnanya pink begini ya? Introvert yang akhirnya belajar untuk mengekspresikan diri. Karena creativity outlet, bener nggak sih Put? Iya, iya. Tapi mungkin boleh nggak sih Putri kasih tips gitu buat yang menyaksikan dalam memilih jewelry from your personal experience sebagai seorang introvert. Kayak apa sih Oke. biasanya lo sukanya memilih menarik jewelry? nih. Enggak sih sebenarnya pemilih jewelry Hmm. nggak peduli sih lo introvert sama extrovert, setuju nggak sih? Hmm. Maksudnya walaupun aku introvert, Mm-mm. aku dengan senang hati pakai bling bling, Iya, betul. Iya, iya. Aku maksudnya ya mana aja yang disukain sih. Hmm. Jadi tapi ya kalau untuk Bulgari, kalau di Bulgari of course kalau introvert, of course kalau misalnya kalau emang mau agak apa ya call it Stated? understated, Hmm. itu mungkin bisa B01 Ya. atau Bulgari Hmm. gitu. Hmm. Ya. Hmm. itu mungkin lebih understated gitu. Hmm. Mungkin kalau mau yang wow kita ada Serpenti gitu. Hmm. Jadi ya mungkin dari situ aja sih. Hmm, oke. Nah, ada alasan khusus sebetulnya kenapa Bulgari berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyatukan Vidi dan Isyana. Yes. Dan boleh nggak sih di-spill sama teman-teman yang hadir nih, apa sebetulnya alasan dari kehadiran dua musisi kece tanah air ini? Oke. Bulgari 2024 ini kampanye adalah Bulgari Studio. Mhm. Bulgari Studio itu adalah gabungan dari koleksi kita, Hmm. which is B01, Bulgari dan Bulgari Tubogas. Hmm. Di situ intinya campaign ini ingin mempersatukan antara Bulgari dan musisi dan artis gitu. Artis as in seniman, betul, bukan selebriti. Intinya kita membuat sesuatu campaign yang bisa untuk safe space untuk para artis dan musisi untuk bergabung dan mengekspresikan diri mereka gitu. Jadi Bulgari itu pengen evolving terus. Even B01 kalau dilihat ada macam-macam kan. Kita B01-nya ada macam-macam karena kita terus evolve. Jadi kita berusaha untuk new design, appeal to new generations and all that gitu. Makanya kita mengundang dua musisi karena jujur aja Bulgari tuh yang mungkin yang paling terkenal ya. Udah bekerja sama dengan dua musisi. Satu adalah Lisa Blackpink. Yes, kita mengeluarkan jamnya yang 1000 limited edition jam yang Indonesia kebetulan dapat 10 dan langsung ya Lisa Blackpink lah ya, Lisa Blackpink. Dan satu lagi kalau untuk laki-lakinya mungkin kita kerjasama sama Steve Aoki gitu. Jadi emang sering banget kerjasama musisi gitu. Jadi makanya kita menghadirkan musisi-musisi. Wow. Gitu. Thank you for having us banget sih sebenarnya. Jadi Vidi dan Isyana embodies the new spirit of Bulgari Studio gitu ya Put ya. Yang mengedepankan freedom of expression, openness gitu. Apa yang jadi alasan itu yang saat ini diperdengungkan oleh Bulgari? Oke, jadi Bulgari itu adalah brand yang udah lama banget ya, cukup lama. Kita actually tahun ini merayakan 140 tahun anniversary kita. Congratulations. Thank you, I feel old but young at the same time. Iya, makanya tahun ini kita mengadakan campaign yang Bulgari Studio dengan mengedepankan Bulgari B01, Bulgari dan Bulgari Tubogas. Itu basically emang emang ikon kita dari lama. Tapi kita bilang Bulgari Studio karena kita pengen new generation to experience it. Kita bekerja sama dan kolaborasi dengan para seniman dan artis juga. Jadi biar Bulgari terlihat lebih muda. Memang untuk bilang kita juga muda, kita muda. Kita karena we are always evolving gitu. Jadi new design, new color, and new material and all that gitu. Makanya bintang tamunya muda-muda begini nih, ya. Biar kita, hostnya juga. Biar kita bisa menyedot semangat mudanya dong. Nah, aku pengen membahas mengenai evolving dari Vidi sama Isyana. Sebagai seorang musisi, how would you say that you evolve, Vid? Mungkin 5 atau 10 tahun ke belakang? Oh, a lot sih Kak Dev. I think
evolving atau kayak apa kita mau terus berinovasi ya, itu I think it's very important in our line of business gitu ya, di dunia entertainment. Kayak every day kayak you can see or you can hear new things and you need to kayak adapt sebenarnya. Jadi kayak mau evolve dan mau innovate itu kayaknya kunci penting untuk kita bisa terus relevan sama pendengar kita, sama penikmat musik kita atau penikmat apapun karya yang kita keluarkan gitu. Jadi aku 10 tahun lalu, aku 5 tahun lalu, even aku 2 tahun yang lalu aja tuh beda banget Kak Dev sama aku yang sekarang gitu. I cannot imagine myself not being only a singer, but 2024 ini aku mempunyai job desk yang lain gitu, without kayak mengesampingkan singer aku ya, apa nyanyi aku. Kak Dev ketawa-tawa ya. Apa tuh kalau boleh tahu? Kak Dev ketawa-tawa ya. Kamu bereksplorasi ke apa? Aku eksplornya kemana-mana lumayan. Seperti Kak Dev ya. Seperti Kak Dev ya. Tiba-tiba tawaran aku nge-host di 2024 ini kok banyak sekali. Aku juga nggak tahu gitu ya. Katanya ada Mas Kak Dev aja gitu. Aku ketawa-ketawa karena waktu wawancara red carpet sama Vidi, aku gini, kok bisa sih Fit, kamu diundang ke sebuah acara platform musik gitu sebagai podcaster gitu. Sementara kan dulu tuaan gue sebagai podcaster. Terus dia tuh dengan lugunya bilang, aku tuh penyanyi juga loh Kak. Iya. Terus kayak Kak Dev lupa gak sih aku penyanyi? Aku tuh kenal sama Kak Dev dulu tuh di radio tuh pertama kali aku tuh nyanyi loh Kak, bawa karya loh gitu. Iya. Tapi pasti banyak juga orang sekarang yang begitu nyebut nama Vidi tuh mikirnya podcaster, presenter. Iya. Gak apa-apa. I mean, a sense of openness always open. Always open. Ya. Tetap ada jati diri penyanyinya, tapi ternyata aku 2024 ini ya evolving, nambah jati dirinya, bisa jadi ya aku punya program podcast, terus tiba-tiba ya nge-host kemarin misalnya gitu ya. Tapi sih entrepreneur juga. Iya sih, bener. Punya sahabat yang baik juga. Bisa mengisi. Benar. Itu sebetulnya yang kita suka dari Vidi kan, bahwa Vidi selalu evolving, tidak takut untuk keluar dari zona nyaman. Betul, ya nggak sih Put? Seperti yang dilakukan oleh Bulgari dengan inovasi-inovasinya. Jadi pas. Dan even I like to add dengan bekerja sama dengan Korean produser apa-apa. Maksudnya benar-benar berani gitu dengan Indonesia, Korean producer untuk tap into the current trend. Menurut aku sih cukup berani. Terima kasih, thank you so much. Sebelum ke Vidi, ke Isyana lagi. Kalau untuk Isyana, perkembanganmu? Kelihatan banget sih ya dari 10 tahun ke belakang, dari awal aku masuk entertainment sampai sekarang. Musiknya sangat evolve karena emang aku sangat mengekspresikan fase hidup aku tuh melalui karya musik gitu. Jadi itu yang bisa dilihat lah dengan sangat jelas bahwa yang konstan itu perubahan sih menurut aku di hidup ini. Jadi dari segi, kalau aku melihatnya memperlihatkannya dari segi karya gitu. Terus juga mengambil kesempatan-kesempatan di luar zona nyaman seperti main film juga kayaknya buat aku tuh bentuk eksplorasi juga sih di hidup aku gitu. Dan main filmnya tuh juga yang terakhir tokohnya antagonis loh. Kamu tuh cukup sangat berani loh itu ya. Seru tapi sih, tetap lucu antagonisnya. Ini petualangan Sherina 2 kan maksudnya kan. Kayak masih gemoy gitu menurut gue sih. Kamu tahu kali ya aslinya aku gimana. Iya, kayak ngapain sih gitu, sama marah-marah gitu. Kayak udahlah Shan, gitu rasanya waktu nonton. Ini kan kayaknya mereka berdua yang paling tahu warna sejati pribadi masing-masing. Boleh dong digambarkan, Vidi menggambarkan Isyana yang kita nggak tahu, yang kamu tahu sebagai seorang sahabat Isyana kayak apa, sementara Isyana menggambarkan Vidi gitu. Menurut aku, maksudnya orang yang nonton ini cukup tahu kita dengan apa yang kalian tahu aja. Soalnya kalau misalnya kita kasih tahu lagi, takutnya makin sayang ya sama kita kan. Gitu. Gimana Shan? Betul, menarik. Ada kode tuh ya, Vidi agak sedikit melotot tadi. Jangan the cue. Lebih kenoli ya takut tongpo. Oke, kalau gitu kembali membicarakan mengenai karya sebagai seorang musisi. Tadi kan Putri juga memberikan kredit kepada Vidi evolving, tap into new market. Yang aku pengen tahu. Aku boleh kasih kredit juga gak ke Isyana? Boleh dong. Oke, kalau menurut aku ini again orang awam ya tidak ngerti. Dia berani, dia bold banget karena menurut aku lagu-lagu Indonesia sekarang apalagi yang cewek-cewek
lagi melo-melo semua. Tapi dia keluar dengan lagunya yang apa ya, you wouldn't say metal, progresif ya. Itu Tegas cukup berani, gitu ya tegas warnanya. Iya. Yang aku pengen tahu ya dari Vidi sama Isyana, dorongan untuk tampil otentik melalui karya-karya kalian. Itu tempaannya datang dari diri sendiri kah? Atau dari pola asuh orang tua kah? Atau dari kumpulan pengalaman hidup kah? Gila, dari tiga-tiganya sih. Semuanya Semuanya deh. Karena dan aku juga ngerasanya aku menemukan medium terbaik aku buat ekspresiin diri aku yang seutuhnya gitu, yang tanpa filter, itu hanya lewat musik sih. Jadi kalau enggak aku kayaknya nggak bisa survive juga karena nggak punya medium yang lain buat bener-bener kayak this is me gitu. Jadi aku sih karena itu ya, karena emang music is my language aja, musik bahasaku, musik medium terbaikku untuk bercerita, jadi nggak bisa di tempat lain ya. Iya. Ya, all out aja di situ. Iya. Kalau aku kayak kayaknya dari semua variabel yang bisa membentuk aku sekarang itu kayak mereka mempengaruhi banget gitu loh Kadif, untuk kayak ke authenticity-an aku dalam berkarya gitu. Maksudnya berapa tahun ada di industri musik itu, I feel it was so hard to find your true self karena most of the times kan kayak market tries to like push their image towards us gitu kan. Apalagi awal-awal gitu, kita nggak ngerti gitu. Maksudnya, oh market maunya ini, oh berarti kayaknya aku harus membentuk diriku supaya bisa diterima sama market. It's very hard at first, tapi lama-lama kita menyadari bahwa that's not me. Kayak itu yang mereka mau, tapi that doesn't mean it's me gitu maksudnya. Jadi over the years akhirnya aku belajar untuk bisa mengenal diri aku pribadi. Itu bisa dari kayak ya semua jatuh bangunnya aku melewati perjalanan hidup, banyak influence dari keluarga, dari sahabat. Isyana pun over the years banyak banget menginfluence aku, dan aku bisa bilang menjadi salah satu orang yang membantu aku dan mempush aku untuk bisa berkarya lagi. Soalnya kalau aku sempat ya Isyana cerita ya, betapa susahnya untuk mau berkarya lagi dan keluar dari overthinking kepala gitu. Dan ini sahabat aku nih, Isyana salah satunya yang banget membantu aku untuk kayak, kamu bisa, let's go, apapun yang lu butuhkan, teman-teman lu pasti bantu, dan Isyana bantu banget. Jadi I wanna say thanks sih sebenarnya untuk semua lingkungan aku yang udah membentuk aku sampai hari ini, sampai aku masih terus bisa berkarya apapun karyanya. Wow, kita nggak pernah tahu tuh kalau ternyata Vidi pernah ada di fase itu. Ada Kak Deh, soalnya aku udah di industri musik berarti tahun ini udah 15 tahun. Kayak nggak mungkin sebagai seorang seniman nggak mempunyai fase yang namanya stuck gitu. Dan kayaknya karyanya apa lagi yang harus dibuat ya gitu ya. Jadi pasti ada momen-momen di mana bingung gitu mau kemana, dan kadang-kadang banyak yang nggak bisa keluar dari kebingungan itu. Aku cukup beruntung mempunyai lingkungan yang luar biasa yang bisa mengeluarkan aku dari kebingungan itu, dan kembali aku ternyata dibukakan pintu banyak juga sama Tuhan ya untuk bisa berkarya di baik tempat gitu. Kalau boleh membagi cerita dan juga inspirasi gitu ya buat musisi atau siapapun teman-teman yang sedang menyaksikan Roundtable Discussion dengan Bulgari yang merasa stuck gitu, apa yang waktu itu Vidi lakukan, siapa tahu bisa di-copy gitu ya, buat teman-teman yang juga merasa stuck, to unstuck yourself. Kayaknya pertama sebenarnya make a conversation with yourself dan your demon dalam kepala sih. Karena itu yang terkadang menghambat kita. Sebenarnya doesn't mean lu stuck beneran. Terkadang stuck itu cuma diri kita bilang kita stuck gitu. Padahal in reality sebenarnya nggak selalu itu yang terjadi. Tapi kita karena sudah percaya bahwa dalam diri kita itu stuck, jadi kadang-kadang itu realitanya gitu. Padahal enggak gitu. Jadi terkadang harus bisa berdamai dulu sama diri sendiri. Dari situ kalau misalnya udah kita ngerasa oke, kita mulai bisa clearly melihat pintu opportunity yang Tuhan kasih ke kita tuh ternyata banyak loh gitu, dan di situ lo pertama kali bisa take the first step untuk keluar dari stuck itu. Kalau Isyana, setuju sih. Makasih ya kan, gue ngomong panjang-panjang lu cuma retweet. Enggak, orang gue mau ganti pertanyaan. Oke, thank you Kak Dev. Tapi jangan lupa surround yourself with circle yang baik, yang supportive, itu juga bantu banget sih menurut aku. Kamu psychic deh, udah terjawab, gue nggak jadi nanya. Lah gimana sih Kak Dev? Itu pertanyaannya. Aku tuh mau nanya, kalau Isyana, how do you keep your creativity juice flowing? Mungkin itu salah satunya ya. Nggak juga sih, sebenarnya juga pasti ada momen jatuh bangun, pasang surut gitu ya. Tapi ya, kalau menurut aku sih
menerima aja pada saat emang butuh istirahat, butuh memang lagi sedang tidak bisa berkarya atau apa, dijalanin aja, mungkin mau butuh istirahat dulu, it's okay gitu, terus take a step back gitu kan, once in a while gitu, dan setelah itu nanti pasti akan kembali lagi. Semoga. Ya ketemu dengan orang-orang terkasih, tersayang, mencari penyegaran yang lain untuk cari inspirasi gitu, dijalanin aja gitu loh, bahwa hidup emang nggak mungkin kayak jalan tol gitu, pasti ada kerikil-kerikil yang lewat segala macam di jalan gitu, seru kayak permainan ya hidup ini gitu. Aduh, like a game aja sih, ada quest-questnya. Ada questnya benar. Kalau mau naik level tuh harus kayak jalanin challenge itu ya. seru sih. Iya. Diganti mindsetnya gitu, kalau lagi stuck langsung kayak gitu. Ya emang nggak semudah itu dilakukan, tapi mengganti mindset kehidupan secara general pasti semoga bisa membantu sih gitu. Iya. Menarik apa yang tadi Vidi bilang gitu ya, that push and pull gitu. Dulu waktu masih muda mungkin berkarya, melihat pasar maunya apa, terus demand orang-orang gitu ya, harus begini, harus begitu. Aku pengen tanya sama Bulgari, diwakili oleh Putri kali ini mungkin. Openness gitu ya, ada hal baru, ada inovasi baru, tapi yet in the same time Bulgari juga selalu berhasil mempertahankan citra tradisinya sebagai brand gitu. Boleh dibahas sedikit mengenai itu, Put? Bulgari itu apa sih sebetulnya yang menjadi core tradition dari Bulgari? Oke. Italian, that's for sure, karena kita dari Itali, for sure, dan mungkin kayak Vidi tadi, pokoknya aku tahu deep inside aku is a singer gitu kan, tapi I can be anything else gitu kan. Jadi kita tetap pada core kita. Yang tadi adalah B01, Bulgari dan Bulgari Tobogas. Tapi of course kita evolving, innovating, segala macam dengan tadi aku bilang berbagai material, kerjasama dengan new artists, new generations, new brands gitu. Dan kita juga DJ, bahkan sekarang ini kita bekerja sama gitu. Jadi tapi pada intinya at our best kita tuh bold. Kita mungkin salah satu brand jewelry yang very bold gitu. And we play with colors. We play with colors and we play with materials gitu. Iya ya, Italian itu are very bold in life, in jewelry, in anything. Even when they talk, right? Soalnya begini-begini bergerak kan Iya, semangat itu yang harusnya kayaknya bisa kita copy supaya hidup itu definitif gitu ya, bold. Pengen kembali membahas mengenai semangatnya Bulgari Studio. Kolaborasi. Walaupun tadi udah kecewa kita di awal ya, Vidi sama Isyana bilang akan ada kolaborasi tapi bukan karya. Sementara itu yang ditunggu oleh banyak orang loh, karena banyak yang merasa gemes gitu loh melihat persahabatan kalian. Aren't you guys going to make something together? Waktu Isyana nemenin Vidi ke Korea, banyak yang berharap akan ada apa nih berdua. Nih, ternyata aku beneran nemenin doang. Nemenin doang ternyata. Can you imagine tuh, tapi kalau misalnya kita, musik aku yang sekarang dengan musik Isyana yang sekarang, tapi kita kolaborasi, can you imagine kayak apa? I cannot. Dianya sudah menolak. Dianya pun menolak. Kita bisa berkolaborasi di disiplin yang lain kayak menari. Betul. Kita kan suka dance bareng. Olahraga bareng. Belajar bahasa Korea bareng. Tapi sebenarnya kan aku tidak menutup diri dengan genre kan. Betul sih. Jadi aku sebenarnya juga bisa aja eksplorasi. Iya, cuman belum terbayang saja ya. Terkadang kan untuk membuat sebuah karya kita harus bisa bayangin dulu gitu. Ini belum ya. Belum ada momentum yang tepat lah. Belum tapi sih. nggak menutup kemungkinan kita suatu hari collab sih. Gitu ya, Shan. Iyalah. Oh my God, Aku seru suka banget. semua genre. Ini gue jadi kayak mulai bisa ngebayangin nih. Aku udah ngomong Akan juga. ada collab ya apa udah. sebetulnya di Udah antara kita sebenarnya Udah mulai dari akhir aku tahun bantuin Vidi juga untuk karya musik dia lah. Perjalanan musik dia gitu doang sih sebenarnya. Iya sih, jadi aku 2023 akhir kemarin sampai nanti 2024 ini awal tahun ini juga bakal mengeluarkan banyak karya, semuanya itu ntar disupport sama Isyana dan timnya juga. Jadi everything that we were doing in Korea juga kemarin, itu juga kemarin juga dibantuin sama Isyana sama tim Sky. Sky itu adalah perusahaannya dari sekian banyaknya perusahaan yang Isyana punya. Isyana tuh womanpreneurship-nya kuat banget sebenarnya. Disenggol loh. Ya iyalah Fit, makanya no wonder dia masuk dalam 30 under 30. Wow. Iya, wajar kan Kak Dev. Iya, gue tuh sampai serangan jantung ngejar 50 under 50. Bisa Kak Dev, you can do it. You can do it. You can do Bisa. it. Ampun Put, udah deh kayaknya mah.
Dasar. Isyana, sang Isyana. introvert itu suka risih ya kalau digitu-gituin ya. Iya. Kayak kalau ada pujian apa tuh suka kayak Kayak- malu, kayak nggak tahu Oh. harus apa sih. Kayak responnya gimana, bingung ya. Oh. Ya. Oke. Pokoknya sih semoga bisa bantu terus banyak talenta-talenta di Indonesia gitu lah, terutama di bidang seni gitu. Pengennya itu Yes. mimpi aku. Itu mimpi kamu. Ya, jadi kalau bisa bantu teman apalagi kan, kayak Hmm. why not gitu. Hmm. Dan sekarang kan aku juga punya label sendiri, punya roster sendiri gitu. Hmm. Mulai apa ya, memberikan rumah aman dan nyaman juga sih buat musisi-musisi baru gitu. Kalau pengen bahas mengenai ini dong, evolusi, karena kan dari kacamata seorang pelaku gitu ya. Kita kan sering dengar gitu ya, harusnya industri musik kita tuh begini, harusnya begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Kalau dari kacamata kalian gitu ya, apa sih what can we do untuk membuat musik Indonesia tuh jadi lebih baik ke depannya? Talking about the spirit of openness nih ya, pengen tahu dari kacamata musisi. Pertanyaannya dia kayak agak sulit. Iya. Coba dipikir Tapi- dulu. Tapi it's a really good question sebenarnya. Coba Isyana. Menurut aku sih mungkin salah satunya juga dengan aku menciptakan rumah aman tersebut ya, karena musik di Indonesia tuh kayaknya sangat variatif gitu ya, dan Iya. yang aku junjung tinggi dengan label dan tim aku tuh adalah mereka yang berkarya sesuai dengan diri mereka masing-masing dan diberikan panggung, diberikan wadah, diberikan apa ya, support gitu di rumah mereka yang aman, itu tempatnya aku dan teman-teman gitu sih sebenarnya ya. Tapi gimana? ya enggak, aku lagi mikir kalau dalam bermusik, berkarya tuh pada akhirnya emang tergantung objektifnya masing-masing sih menurut Iya aku sih, ya. betul. Kemarin aku baru punya pembahasan ini sama Kak Reza Radian sebenarnya. Jadi nggak cuma industri musik sebenarnya, industri film pun gitu. Even kemarin juga sempat ngobrol ada sama salah satu atlet volley juga, di mana kita sebenarnya industri film, musik ataupun dunia olahraga tuh sebenarnya bisa menjadi, di Indonesia ini kan banyak sekali kayak orang-orang yang berkarya di sana gitu sebenarnya. Jadi sudah waktunya seperti Indonesia itu menjadi first mover yang orang-orang itu bisa kayak melihat, kayak kita lah di Korean Wave. Kenapa orang-orang Indonesia aja tuh sekarang banyak yang bisa bahasa Korea atau bisa nyanyi lagu Korea, bisa hafal dance-nya without mereka harus convert bahasa mereka ke bahasa Indonesia ataupun Inggris gitu. Mereka pakai bahasa yang mereka sendiri dan culture mereka sendiri. I feel like Indonesia with a lot of like culture yang kita punya, dan kayak orang-orangnya pun banyak banget yang berbakat sekali gitu. I feel like we can do exactly like that sebenarnya, even more malahan. Jadi I feel like hopefully 2024 ini sampai nanti kita bisa lebih lagi karya-karya itu bisa digaungkan sampai dunia itu melihat kita tuh nggak cuman negara yang katanya third world countries, tapi kita udah menjadi negara maju dengan karya-karya yang nggak kalah keren kok kalau misalnya skalanya sudah dunia gitu. Biasanya Itu kita menjadikan negara lain referensi sampai akhirnya negara itu menjadikan Indonesia sebagai referensi gitu Mimpinya ya. sih itu ya. Ih, boleh loh pakai tepuk tangan itu. Damn girl, that's deep, ya kan? Karena biar bagaimanapun rasa-rasanya kekuatan para pekerja kreatif anak-anak bangsa tuh sama kerennya dibandingkan yang lain. Asal ada tempat safe space untuk tumbuh berkembang dan bagi mereka untuk mengekspresikan diri, sama seperti semangatnya Bulgari Studio. Iya, itu kan? pas banget Pas tuh. ya. Iya, Bulgari Studio pokoknya maunya jadi safe space kayak tadi Isyana bilang, dia maunya jadi safe space buat seniman, artis. Jadi kita juga mau begitu gitu. Jadi in their own way they can express themselves. Tapi tetap ada wadahnya Bulgari gitu. Itu menarik loh, tahun 2024, di awal 2024 kita diingatkan oleh Bulgari melalui Bulgari Studio bahwa in order to grow, we need a safe space. Iya kan? Pasti semua orang, people are pushing towards growth. Pengennya striving, growth. Tapi lo nggak akan bisa bertumbuh dan berkembang kalau lo nggak punya safe space. And collaboration as well. Yes. Bener. Dengan Bulgari Betul. mengundang banyak seniman dan segala macam, itu jadi kebuka kan. Jadi ada ide-ide baru segala macam. Aku juga ingin membahas mengenai ini dong. Kayaknya mumpung masih segar di ingatan kita. I do this with my friends. High and low di tahun 2023. Mulai dari Isyana, high and low, ya. Boleh dari kehidupan pribadi, boleh dari karir, boleh dari Kalau high sih banyak pencapaian yang
terrealisasi di 2023. Aku punya album baru judulnya Isyana, terus bawa tour yang semua kita buat sendiri. Jadi ya emang seru ya. Ya, terus udah gitu. Ya maksudnya promotor itu aku sendiri dan tim gitu. Tour, album, main film. Apa lagi ya? Atau non-stop keluar negeri. Oh iya. Sih. Kemarin aku ke Pantas kamu nggak pernah di rumah ya, Ya Loy? itu dah. Nggak pernah ketemu makanya tahun 2023 akhir Sumpah tuh ya, nggak pernah ketemu. beberapa titik negara gitu untuk ke acara-acara fashion dan segala macam. Terus ya beberapa acara yang lain. Terus apa lagi ya? Ya beberapa mendatangi beberapa event yang menarik sekali, panggung-panggung menarik. Yeah. Tapi low-nya juga pasti ada. Kalau aku sih lebih di kesehatan ya. Karena kan aku punya autoimun dan sebagainya gitu. Iya, aku Jadi sempat baca tuh beberapa beritanya. kali harus bolak-balik juga sama kayak kamu mungkin ya. Kita Kita geng rumah sakit geng rumah ya. sakit. Gitu aja sih. Dan saat ini apa yang improvement atau progres apa yang langkah progres apa yang kamu sudah ambil untuk Akhirnya dari ada sih progresnya yang sebenarnya tadinya obat-obatannya bisa belasan setiap hari, sekarang bisa di compile dengan satu injeksi gitu. Yes. Tapi ya walaupun jadi injeksi tapi ya berkurang lah jadinya. Semoga bisa membaik terus sih. Amin. 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 Yes. Kita masih membutuhkan karya untuk bisa berkarya. Yes. Isyana-nya harus sehat dan kuat. Pasti. Kalau Vivi? Aku ya, low-nya apa ya? Mungkin low-nya sama kayak Isyan, kesehatan, di mana 2023 my cancer spread kan sempat. Jadi kayak 2023 itu kayak salah satu yang bikin kaget aku gitu waktu itu. Jadi kayak dapat lagi nih cobaan. Jadi itu, tapi high point-nya juga itu sih, maksudnya terus mendapatkan kesempatan untuk bisa berobat, terus kayak mendapatkan pengalaman macam-macam nih. Pertama kali kemarin akhir 2024 perdana merasakan radiasi itu seperti apa sih gitu, dan ketemu sama banyak sekali komunitas-komunitas kanker yang di rumah sakit itu yang aku rasanya kalau misalnya nggak mendapatkan titipan dari Tuhan itu aku nggak bisa ketemu sama orang-orang hebat itu. Dan wah, banyak banget dapat cerita-cerita luar biasa dari orang-orang itu. They're very supportive, terus kayak hatinya tuh gede banget rasanya, dan aku ngerasa banyak ya ternyata orang-orang di dunia ini aku masih bisa belajar gitu dari mereka. Jadi high point aku 2023 kayaknya ketemu banyak sekali orang-orang yang inspiratif menurut aku. Aku juga ketemu sama orang namanya Deddy Corbuzier. Aku bisa dapat program bareng. Tapi itu 2023 aku banyak ketemu sama orang-orang luar biasa. Tuhan juga baik banget kasih banyak aku opportunity untuk bisa. Tadi aku bilang kan menjalani karir beberapa gitu. Karya aku perdana akhirnya bisa rilis gara-gara dukungan dari Isyan juga. Bisa kerja sama produser Korea tuh juga salah satu highlight sekali ya 2023 ya, kerja di Korea, rekaman di sana, nulis bareng sama orang-orang sana, itu kayak nggak pernah kepikiran 2023 tuh berwarna sekali gitu hidup aku. Jadi I'm so blessed ya, whatever happens in 2023 low-nya buat aku juga nggak terlalu low lah, maksudnya low-nya itu cuman ya terkadang nggak enak, cuman aku tetap merasa itu gift dari Tuhan. Jadi aku terus syukurin aja perjalanan hidup aku 2023 menarik. 2024 kayaknya nggak sabar untuk apa lagi yang menarik yang bisa kita jalani gitu. Iya. Dan apapun itu ya, dari Bulgari pasti inginnya untuk selalu merayakan your highs and lows dengan Bulgari. Of course. Lagi sedih bisa beli Bulgari, lagi mau celebrate something beli ke toko kita juga. Dulu juga one of my happiest life ya, one of my happiest day in my life ya, itu waktu aku nikah juga. Aku nikahnya pakai cincin yang aku pakai ini juga Bulgari. Ini dua ini aku beli waktu aku nikah sama Sheila. Jadi Bulgari has been there since the beginning of me and my wife's life together. Jadi itu yang embodied the happiness-nya itu udah dari awal aku sama my wife sih. Jadi thank you so much. Here's to a more vibrant 2024, everyone. Yes. Thank you so much, Vidi, Isyana, Thank you. Putri. Thank you Kak Dev, thank you Mbak Putri. Aku yang thank you Sudah mau semuanya. membagi spiritnya Bulgari Studio bersama dengan kami, sehingga itu bisa menjadi peluru bagi kita untuk melangkah dengan langkah yang jauh lebih berwarna menyongsong tahun 2024. Nice. Thank you so much. Kita ketemu lagi di Roundtable Discussion bersama Bulgari Indonesia kali berikutnya. Bye.